Pak Prabowo ini kan orang yang sedang melihat pertarungan besar antara China melawan Amerika. Dia tahu bahwa BUMN kita itu banyak tetapi sakit. Siapapun itu, termasuk orang yang di samping presiden bisa dipenjara. Dan bicara revolusi, menggerakkan revolusi itu sesuatu yang islami. Boleh, bahkan wajib. Kalau perlu turun jalan, kepung istana berhari-hari meminta pertanggungjawaban dia agar segera membersihkan orang yang serakah di sekitar dia. Kita akan membahas soal bagaimana gagasan yang sudah ditelurkan oleh Pak Prabowo. Salah satunya yaitu negara incorporate. Nah, sampai sekarang kan belum ada penjabarannya. Bagaimana juga gagasan Pak Prabowo? Kalau dari sejarahnya, dia ingin menajamkan ide negara sosialis yang ditulis oleh bapaknya. Tapi kalau dari isunya, Pak Prabowo ini kan orang yang sedang melihat pertarungan besar antara China melawan Amerika. China itu dalam studi-studi ekonomi disebut sebagai state capitalism. Amerika itu disebut sebagai private capitalism. Karena Prabowo hidup di Indonesia sebagai orang Indonesia yang non-blok, tidak mau menjadi bagian dari China, tidak mau menjadi bagian dari Amerika, dia buat sendiri teorinya yang non-blok itu menjadi Indonesian Incorporated. Indonesian Incorporated itu adalah gagasan negara non-blok dalam bidang Ipolexos Budhankam, di mana negara harus kuat yang dalam ekonomi nanti diwakili oleh badan usaha milik negara atau BUMN. Dia tahu bahwa BUMN kita itu banyak tetapi sakit. Kenapa sakit? Karena outputnya terlalu kecil. Kalah dengan satu BUMN milik Malaysia. Maka dia harus membersihkan secara kelembagaan BUMN itu, menguatkan dengan cara mengganti agensinya, tetapi tidak mudah, maka dihadirkan Danantara sebagai big holding yang nanti membersihkan, menyehatkan, dan menguatkan BUMN itu, sehingga sumbangan kepada negara jauh lebih besar daripada pajak dari masyarakat. Sebenarnya itu, tapi nanti mungkin akan lebih detail kalau kita sudah bisa membuatnya dalam bentuk legislasi yang disebut dengan Undang-Undang Proyek Nasional. Jadi hari ini Presiden Prabowo itu baru mendesain apa yang disebut dengan the grand narrative, ide besar. Dia ingin melampaui gagasannya Bung Karno, dia ingin melampaui gagasan bapaknya, dia ingin melampaui gagasan para pendiri republik yang lain dengan menciptakan istilah baru yang sebenarnya istilah lama itu ya negara Pancasila. Dalam kondisi yang seperti ini, tadi sempat menyinggung soal bagaimana pilotnya atau ambruknya BUMN, terus kemudian bagaimana juga perekonomian. Kira-kira atau langkah pertama yang harus diaplikasikan oleh Prabowo dalam kondisi yang seperti ini, Prof? Sebenarnya kalau lihat secara keseluruhan, ide Prabowo itu kan yang pertama Indonesian Incorporated, lalu realisasinya adalah menghadirkan Danantara. Realisasi berikutnya menghadirkan Bank Mas. Realisasi berikutnya membentuk koperasi. Realisasi berikutnya menyampaikan kepada publik bahwa ini semua sulit dilaksanakan karena ada orang serakah yang ada dalam kekuasaannya. Jadi langkah berikutnya sebenarnya adalah mengganti orang-orang yang melawan ide-ide itu, bahkan beriman kepada pasar dan neoliberal yang ada dalam lingkungannya. Itu langkah yang harus ia kerjakan sekarang. Kalau tidak, ide Danantara tidak akan jalan, ide penghabisan serakah nomik juga tidak akan jalan, ide penyehatan BUMN juga tidak akan jalan, ide koperasi juga tidak akan jalan. Karena yang menghambat itu sebenarnya ada di sekitar dia, yang dia angkat sebagai pembantu-pembantu dia, sebagai menteri, sebagai penasehat, dan seterusnya itu. Tapi kan kenyataannya sampai sekarang para muncul narasi yang sudah lama sebetulnya, dia tidak akan melakukan reshuffle ataupun bersih-bersih orang-orang yang di sekelilingnya. Jadi kan sepertinya kok jadi kontradiktif. Bagaimana? Kalau pendekatannya pendek, iya. Makanya pendekatannya harus lebih luas. Pendekatan lebih luas adalah kita sebagai masyarakat harus aktif mendorong penegakan hukum supaya
penegakan hukum itu melakukan tugasnya menangkap mereka yang selama ini serakah, walaupun ia berada di samping presiden. Kalau presiden tidak mau, nggak apa-apa. Yang penting kita mendorong polisi, jaksa, hakim supaya menegakkan hukum setegak-tegaknya sehingga siapapun itu, termasuk orang yang di samping presiden, bisa dipenjara. Kita bersihkan ala civil society aja. Kalau presiden tidak mau, itu kalau kita mau lebih luas. Kan mirip begini, kita melihat sebuah keluarga. Kalau bapak dalam keluarga itu tetap diem saja sementara anak-anaknya pengen main sepak bola, yang bisa kita lakukan kan kita ngajak anak-anak mereka main sepak bola. Kalau cuma mengkritik, wah bapak itu goblok, anaknya nggak diajak sepak bola, bapak itu miskin, anaknya, ya sama aja membiarkan keluarga itu tidak menghasilkan pemain sepak bola. Jadi harus ada kesadaran, kita mau ngapain nih sebagai civil society, kita mau ngapain nih sebagai warga negara, kita mau ngapain sebagai rakyat. Mensukseskan program besar yang sudah disampaikan oleh seorang presiden bernama Prabowo, atau menyinyirkan semua ide-ide itu, lalu kita menjadi negara yang tidak jelas. Kan 10 tahun begitu, rakyat kita itu nyinyir kepada Pak Jokowi, lalu Pak Jokowi hidup sendiri, makan sendiri, kaya sendiri, jadi setan sendiri. Yang rugi siapa? Kita semua. Memang harapannya Pak Prabowo memimpin sendiri penyingkiran dan pembersihan itu, sebab dia punya hak konstitusional dan tugas kenegaraan. Tapi karena beliau tua, atau mungkin karena beliau ingin jadi orang yang dianggap bijaksana karena tidak menangkap teman-temannya sendiri yang maling, ya berarti kita yang harus bergerak. Kalau dia lindungin, kita libas. Hanya itu pilihannya. Dan bicara revolusi, menggerakkan revolusi itu sesuatu yang islami, boleh, bahkan wajib. Syukur-syukur dia mau pimpin. Karena berbahaya sekali orang-orang yang selama ini membuat kita menjadi sengsara, membuat kita menjadi menderita, membuat kita menjadi mahal sekali membayar biaya kesehatan, biaya pendidikan. Itu kan sebenarnya dia juga tahu itu. Kaitan dengan penegakan hukum yang juga tadi salah satunya juga untuk agar bisa mengaplikasikan gagasan Indonesia Incorporate, itu apakah bisa dibilang bahwa penempatan TNI di Kejagung, terus kemudian ya berita yang paling baru yaitu penangkapan orang dekatnya Pak Prabowo meskipun statusnya wamen, apakah bisa dikatakan seperti itu? Kalau berpikir positif, iya, walaupun itu hanya gimmick, karena kan wamen itu peran konstitusionalnya sangat kecil. Penempatan seseorang dari militer di dirjen keuangan atau di pajak atau dimanapun yang strategis, ya itu benar, tapi sebenarnya itu kecil. Moga-moga nanti segera membesar. Penempatan orang bersih di Kementerian Keuangan, penempatan orang bersih di Gubernur BI, penempatan orang bersih dan Pancasilais di Kepala Bappenas. Kalau cuma pinggiran ya berarti mungkin butuh 1000 tahun untuk menerima negara Pancasila. Ya kita dorong saja sambil berdoa semoga kesadaran beliau untuk menarik orang-orang benar itu jauh lebih kuat daripada keinginan dia berdamai dengan kelompok hitam gitu. Moga-moga itu tanda-tanda lah ya, tanda-tanda alam bahwa begitu gelapnya kita masih ada 1-2 orang yang direkrut, 1-2 orang yang ditangkap dan dibiarkan masuk penjara, kan lumayan itu. Tapi kalau kita melihat soal pendirian Danantara itu kan sangat kontroversial. Kalau menurut Prof, bagaimana sebetulnya posisi dalam merealisasi soal ide gagasan tadi? Ya kan beberapa ilmuwan, termasuk saya itu, salah satu hal yang bisa kita sampaikan kepada presiden atau kepada masyarakat ya, Presiden Prabowo itu seringkali dasainya pas, dasainya benar, pikiran besarnya itu keren. Yang repot pada dia itu pada dasolotnya, pada otopraksinya. Ide Danantara itu kan ide SWF, Sovereign Wealth Fund, mengatasi defisit APBN. Maka ide ini harus diisi oleh orang yang berpikiran anti defisit APBN. Lah, dia buat lembaga Sovereign Wealth Fund atas nama Danantara, dia taruh orang yang anti ide SWF, itu problemnya Pak Prabowo. Kok bisa? Ya karena dalam semua tindakan publik itu ada pertarungan publik. Dan pertarungan publik itu dimenangkan oleh orang yang punya uang. Yang punya uang itu yang serakah. Yang selama ini anti pada teori SWF. Yang selama ini anti pada teori koperasi. Yang selama ini anti pada teori pemerataan.
Kenapa Pak Prabowo menerima itu? Karena waktu dia menjadi presiden, dia butuh duit banyak. Yang bisa menyediakan duit banyak siapa? Yang mereka yang sudah lama merampok. Saya datang nggak bisa bawa uang, saya datang bawa ide. Hari ini kita tidak beriman pada ide, beriman pada duit. Makanya tadi aku bilang, Pak Prabowo sebagaimana manusia pada umum di Indonesia itu bagus didasain, tapi tidak terlalu bagus didasol. Nah, lagi-lagi kan kita butuh solusi yang revolusioner nih, Prof. Yes. Kalau menurut Prof, bagaimana yang sangat revolusioner agar ini ide besar yang bagus ini segera terrealisasi? Kalau dari pertemuan terakhir, beliau janji memberikan kesempatan kepada Serakanomik itu 1 tahun. Ini kan belum 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun para pelaku ekonomi hitman itu tidak bertobat, dia janji mau diganti. Kalau ternyata nggak diganti, kita harus bergerak. Lewat tulisan, ucapan, wawancara, podcast, kalau perlu turun jalan, kepung istana berhari-hari, meminta pertanggungjawaban dia agar segera membersihkan orang yang serakah di sekitar dia. Kalau enggak, kita gulung sekalian dia. Jangan sampai cuman marah-marah di jalan tapi targetnya nggak jelas. Karena sudah sangat mengerikan ekonomi kita ini. Kemampuan daya belinya tinggi tapi kemampuan daya bayarnya nggak ada. Saya bodoh itu. Nah iya, itu kan untuk menghibur diri lah dengan mengatakan daya beli tinggi. Ya, hasrat itu kan tinggi. Tapi loyo ketika mau melakukan penetrasi, itu namanya daya bayar 0. Tadi kan pemikiran revolusioner meskipun dijanjikan setahun. Ini kan kurang 4 bulan atau 3 bulan lagi nih Pak, tahun ini. Kira-kira Prof melihat nggak ada langkah-langkah ke sana nggak kira-kira? Enggak, berkali-kali saya bilang, sebagai seorang ilmuwan, saya tidak mau melakukan kira-kira. Saya harus mengambil sikap. Sikap saya adalah menyampaikan kepada Presiden lewat orang dekatnya, lewat tulisan, lewat podcast seperti ini, lewat kampanye, lewat kelas, lewat kuliah umum, bahwa Presiden harus sesegera mungkin merealisasikan dirinya untuk memimpin pembersihan di lingkungannya, mengganti mereka dengan yang berpikiran Pancasila dan konstitusi asli, sehingga ide-ide besar soal Indonesian Incorporate, Serakanomik, Koperasi Merah Putih, pemerataan, berdikari, bahkan yang terakhir itu keras sekali, dia bilang, saya ingin pidato di tahun-tahun depan tidak ada lagi defisit APBN. Itu harus segera direalisasikan, tapi tidak mungkin bisa direalisasikan kalau yang mengerjakan di tingkat praksi itu Sri Mulyani dan teman-teman, karena iman Sri Mulyani ya pada defisit itu. Jadi itu hanya bisa dikerjakan APBN tanda berdefisit oleh mereka yang percaya bahwa APBN itu harus surplus. Orang-orang kayak saya mestinya mengerjakan itu. Sebab kalau APBN surplus, kita akan menjadi negara donor kepada negara-negara miskin seperti yang dikerjakan oleh China dan Amerika. Lalu kita menjadi negara yang dominan kepada negara lain. Selama APBN-nya minus, APBN-nya defisit, sampai kiamat kita tidak bisa dominan terhadap negara lain. Sama Singapura aja kita takut. Berarti agensinya, orang-orangnya, pelakunya adalah orang yang beriman pada APBN surplus. Siapa? Cari, pasti ada. Dan itu mudah sekali. Idenya ada, orangnya ada, tinggal mau nggak dia melakukan itu. Sebagai penutup, tadi komunikasi terhadap orang-orang dekatnya mungkin juga kepada Pak Prabowo sendiri. Kira-kira kalau setiap pertemuan dengan Presiden, dia selalu mengatakan bersama kita. Walaupun saya kemudian menuduhnya sebagai politikus, bukan negarawan. Sebab kalau negarawan itu bersama kita merealisasikannya sesegera mungkin dengan menyingkirkan dan menyapu mereka itu sesegera mungkin, sehingga kita ini merasa optimis, gitu loh, bahwa caranya punya lambat sekali ya. Saya kadang-kadang menyadari beliau itu kan sudah kakek-kakek gitu loh. Tapi biasanya ada juga kakek-kakek yang lebih rasional, lebih revolusioner dari yang muda-muda gitu. Jadi saya masih optimis karena kalau setiap pertemuan dia merasa bahwa bersama kita, nyatanya dia bikin Danantara, nyatanya dia bikin kepres soal Bank Emas, nyatanya dia bikin Koperasi Merah Putih, nyatanya dia bikin diskursus Serakanomik, nyatanya dia bikin perlawanan terhadap
perang dagang dengan Trump, nyatanya dia gini. Satu aja, tiba-tiba yang diangkat itu orang-orang yang tidak mau merealisasikan diri itu satu aja. Tapi dia janji setahun ini akan berbeda katanya, kita tunggu saja. Tapi dengan desakan agar jangan setahun lah, secepatnya saja. Masa pakai timetable gitu kan lucu gitu. Sementara kan orang sudah sekarat kok, ya nanti saya tolong seminggu lagi loh, gila itu. Nggak bisa. Jadi kita tetap harus menyuarakan itu lewat podcast, lewat tulisan, lewat Prabowo, Presiden. Jangan rakyat yang sedang sekarat itu diberi PHK, diberi harapan kosong dengan mengatakan ya tunggu setahun lagi, tunggu 2 tahun lagi. Nggak bisa. Masyarakat kita sudah sekarat. Harus diberi impuls ya. Ya, harus segera dioperasi besar. Bukan diimpuls saja. Operasi besar. Iya. Kalau nggak mati. Ya, lagi-lagi begini. Saya mengajak semua orang, apapun profesinya, tetap membangun optimisme bahwa pikiran-pikiran besar dalam diri presiden harus direalisasikan, dan cara terbaik agar itu direalisasikan, kita mendesak dia lewat jalan apapun. Parlamentarian, di luar parlemen, tulisan, desakan, petisi, podcast, lagu-lagu kalau perlu, dan segala hal yang sekiranya membuat ia segera menyadari bahwa rakyatnya dalam keadaan tidak baik-baik saja.